Baiklah, sebelum kita mulai menonton videonya kawan-kawan sekalian, sebelum ditonton, sobat cerdas subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar bersama Baladas CH. Ingat, sesuatu itu akan baik jika ada motivasi dan pikiran positif dalam merubah hidup Anda. Tips dari Mimin: jaga duha, jaga sepertiga malam, dan hajat dikuatkan karena ini adalah bagian dari tawakal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah kawan-kawan sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran ini, terlebih dulu kita bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah, langsung saja ke soal nomor 1. Bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? A. Saya membaginya sesuai dengan kepribadian dan sifat. B. Saya membaginya sesuai dengan minat dan keinginan. C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. D. Saya membaginya sesuai dengan minat dan kemampuan. Dan E. Saya membaginya sesuai dengan bakat. Baiklah kawan-kawan, jawabannya adalah C. Saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Lanjut ke soal nomor 2. Apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. B. Saya jarang mencatat tetapi terekam selalu dalam pikiran saya. C. Saya tidak membutuhkan daftar harian dan melakukan sesuai dengan yang terdekat dan terpenting. D. Saya selalu mencatat untuk pertimbangan mengambil keputusan. E. Saya kadang mencatatnya, kadang tidak. Ya, jawabannya adalah cukup jelas dari sini, yaitu jawabannya A. Saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Sangat jelas ya kawan-kawan sekalian. Di sini sebelum kita melakukan atau membuat daftar harian urgensi yang penting seperti itu, maka kita harus mempertimbangkan dulu mana yang sasaran dan yang deadline yang harus kita kerjakan. Nomor 3. Apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas. B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. C. Saya mendelegasikan tugas biasa kepada staf dan tugas penting untuk saya. D. Saya mendelegasikan sebagian kecil tugas kepada staf. E. Saya mendelegasikan sebagian besar tugas kepada staf. Ya, dan jawabannya adalah B. Saya mendelegasikan sebagian tugas kepada staf dan sebagian kepada saya. Jadi di sini termasuk pengontrol kita, yaitu sebagai pemimpin dapat membagikan sesuatu itu sebagian, tidak semuanya itu kita kasih kepada staf, namun harus kita juga mengerjakannya. Sangat jelas ya kawan-kawan sekalian. Lanjut ke nomor 4. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu, rapat, dan telepon? Di sini maksudnya kita mencegah gangguan saat kita sedang ada tamu, rapat, dan telepon yang biasanya selalu mengacukan hari kerja Anda. A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. C. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. D. Tergantung situasi apakah dipenuhi atau tidak. E. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Baiklah, jawabannya di sini adalah B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jadi kita harus mentelaah terlebih dahulu apakah itu sangat penting atau tidak. Jadi segala sesuatu itu harus kita pertimbangkan. Jangan sampai itu melalaikan pekerjaan kita. Di sini sangat penting ya kawan-kawan dalam tes manajerial ini. Baiklah, lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini,
Seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? A. Selalu, gagasan saya cemerlang dan selalu diterima. B. Kadang-kadang, jika ide baik itu muncul. C. Sering, kebanyakan gagasan saya unik sehingga dapat diterima. D. Saya jarang mengemukakan ide. E. Kadang-kadang diterima. Ya, baiklah, di sini ada kerja sama tim ya. Jadi harus tahu, sahabat-sahabat sekalian, kawan-kawan harus tahu bagaimana cara kawan-kawan itu menelaah ini agar kita itu tidak selalu menonjolkan diri. Seperti itu, misalkan kalau kita sering, yaitu selalu gagasan, berarti kita selalu ingin menang sendiri. Jadi, kawan-kawan harus tahu dulu, ini tim dan memberi gagasan. Jadi, yaitu pilihannya adalah B, yaitu kadang-kadang. Jadi, gagasan kita itu kadang-kadang dan jika ide baik itu muncul. Jadi, jawabannya adalah B. Terus ke soal nomor 6. Lanjut ke soal nomor 6. Seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? A. Tidak terlalu penting karena yang terpenting adalah target tercapai. B. Penting tapi bukan yang utama. C. Biasa saja karena kita di dunia profesional tidak begitu perlu kedekatan. D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. E. Penting tapi yang utama adalah target. Ya, jawabannya yang pas adalah D. Cukup penting karena merupakan dorongan untuk mencapai tujuan. Lanjut ke soal nomor 7. Soal nomor 7, bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi tim? Yang sedang dihadap tim, yaitu ini pertanyaan, yaitu masalah. Jadi kita harus apa seperti itu? A. Saya menganggap masalah tim adalah masalah saya juga sehingga saya akan menyelesaikannya. B. Ketua tim adalah penanggung jawab terbesar masalah tersebut. C. Orang yang membuat masalah itu adalah penanggung jawab terbesar. D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. E. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh ketua tim. Ya, ini adalah jawabannya D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Jadi kita itu apabila ada masalah terhadap tim kita atau kelompok kita yang ingin mengerjakan suatu pekerjaan, ada masalah, maka itu harus di-clearkan dulu, harus diselesaikan dulu secara tim supaya pekerjaan kita itu lancar dan tidak ada kendala apapun. Lanjut ke soal nomor 8. Bagaimana Anda merespon target pencapaian rekan kerja Anda? A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya baik. Itu kurang tadi ya, ada bacanya itu yang memang progresnya baik. C. Saya akan memberikan apresiasi sekedarnya. Jika baik, saya katakan baik. Jika tidak, saya katakan tidak. D. Saya jarang memberikan apresiasi kepada rekan kerja kecuali memang luar biasa. E. Saya akan memberikan apresiasi kepada rekan kerja. Ya, jawabannya adalah B. Saya akan memberikan apresiasi positif kepada rekan kerja yang memang progresnya itu baik. Jadi kita itu harus profesional dalam mengapresiasi rekan kerja kita agar sesuatu itu tepat pada tempatnya. Lanjut soal nomor 9. Soal nomor 9, apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? A. Merasa sulit karena tidak ingin memberikan orang lain atas tugas saya. B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. C. Tergantung situasi dan urgensi. Terkadang saya meminta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. D. Jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. E. Selalu meminta tolong meskipun tugas tersebut sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi kawan-kawan sekalian, jawabannya adalah C. Tergantung situasi dan urgensi
terkadang saya meminta tolong, terkadang tidak jika tidak dibutuhkan. Jadi kita itu harus usaha dulu. Apabila itu kita sudah terbentur, maka kita membutuhkan orang lain juga. Lanjut soal nomor 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu? A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. B. Target tim utama meskipun target individu tidak tercapai. C. Sebisa mungkin kedua target tercapai meskipun tidak bisa mencapai 100%. D. Mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. E. Hanya mendahulukan target tim. Jika waktu cukup baru mengerjakan target individu. Jadi kawan-kawan sekalian, jawabannya ini adalah jawabannya adalah A. Target individu tercapai, maka target tim akan tercapai. Jadi di sini kita harus mengelola waktu itu harus sinkron. Jadi target itu harus tercapai satu persatu sehingga semuanya itu tidak tidak ada yang terlalaikan atau tidak terlewatkan oleh kita dan tim. Jadi yang individu itu juga harus kita capai, maka dengan memperoleh target individu itu maka target tim kita akan tercapai juga. Baiklah kawan-kawan sekalian, hanya itu dulu pembelajaran kita hari ini. Di sini pesan dari Mimin yaitu jaga duha dan jaga sepertiga malamnya. Ingat, sesuatu itu harus ada motivasi dalam diri kita untuk belajar, kita mau merubahnya atau tidak pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.